Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semua yang dirahmati Allah, siapa yang tidak mau hidup bahagia? Di benak setiap orang, hidup bahagia adalah sebuah cita-cita atau harapan yang diinginkan. Baik itu hidup bahagia di dunia ataupun di akhirat. Namun pada kenyataannya, tidak semua orang diberikan kenikmatan hidup seperti itu. Padahal agama Islam sudah memberikan tuntunan kepada manusia supaya bisa meraih hidup bahagia, dan perintah itu pun bisa kita tinjau dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Misalnya dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah, dapat kita simpulkan bahwa untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat sebetulnya tidaklah sulit. Akan tetapi, kita sebagai manusia yang terkadang justru malah membuat itu menjadi sulit sendiri. Supaya hidup kita bisa bahagia dunia maupun akhirat, Islam sudah mengajarkan 3 poin penting yang harus kita kerjakan, yaitu yang pertama, beristighfar saat jatuh dalam kubangan dosa. Tatkala kita berbuat dosa, iman seorang mukmin akan mendorongnya untuk segera inabah. Inabah yang dimaksud yaitu kembali kepada Allah dan bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak bosan menyeru kepada hambanya yang beriman untuk segera bertaubat. Dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Begitu juga dalam Quran surah An-Nur ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Sahabat beriman, dari 2 ayat tersebut bisa kita simpulkan bahwa jika seorang beriman berbuat dosa, maka ia akan menjadikan imannya sebagai tempat berlindung. Dengan begitu, iman akan membimbingnya untuk segera bertaubat dan memperbanyak istighfar dan menjauhi perbuatan dosa. Karena kita semua tahu, tidak ada yang berat bagi Allah untuk menutupi bahkan menghapus dosa-dosa kita, meskipun sebesar apapun, apabila kita mau benar-benar bertaubat. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Saudaraku, dari ayat tersebut seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada hambanya yang masih punya iman untuk segera bertaubat. Tak peduli seberapa besar dosa yang pernah mereka kerjakan,
dan seberapa banyak dosa yang sudah ia kumpulkan. Karena kita semua tahu Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, lagi Maha Penerima Taubat. Yang kedua, yaitu mempunyai rasa selalu bersyukur. Jika kita mau menyadari anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, bisa dikatakan tak terbilang jumlahnya. Anugerah tersebut terdapat pada badan kita, harta kekayaan kita, keturunan kita, tempat tinggal kita, dan segala macam urusan duniawi. Akan tetapi, seolah-olah menikmati tersebut tidak nampak pada diri kita, sehingga yang terjadi adalah kita akan selalu merasa kurang dan akan terus kurang. Seandainya manusia yang tak bersyukur diminta untuk mengembalikan apa yang pernah Allah berikan, tentu orang tersebut tidak akan mampu menggantinya. Namun Allah dengan maha belas kasih-Nya, Dia tidak pernah meminta sedikit pun dari harta kekayaan yang kita dapat. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meminta waktu sedikit saja dari kita untuk bersyukur dengan apa yang diberikannya kepada kita. Dalam Quran Surah Ibrahim ayat 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah." Jika kita mau menghayati makna dari ayat tersebut, kita akan menangis dan memohon ampun kepada Allah, karena kita selalu menzalimi nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, mari bersyukurlah. Karena dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Dalam ayat tersebut, Allah seakan-akan ingin mengatakan kepada hambanya, syukur adalah sebab ditambahnya nikmat, oleh karenanya bersyukurlah. Namun jika kita mengingkari nikmat yang Allah berikan, maka bersiap-siaplah, azab Allah sangatlah pedih. Yang ketiga, yaitu bersabar saat diberikan ujian. Dalam Quran Surah At-Taghabun ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Saudaraku, ayat itu menjelaskan bahwa apabila seorang mukmin yang sedang ditimpa musibah, lantas ia menyadari bahwa musibah tersebut adalah ujian dari Allah, kemudian ia menerima musibah tersebut dengan lapang dada, lalu memohon petunjuk kepada Allah, maka insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang tersebut, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan yang jauh lebih baik. Oleh sebab itu, apabila kita sedang ditimpa musibah, hindari sebisa mungkin untuk mencela musibah tersebut. Akan tetapi, bersabarlah dan terus meminta petunjuk kepada Allah supaya diberikan jalan keluarnya. Insya Allah, dengan kita bersabar dan selalu berusaha, Allah akan segera mengganti ujian tersebut dengan kenikmatan yang mungkin tak pernah kita sangka akan mendapatkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alangkah menakjubkan urusan seorang mukmin itu, karena segala urusannya adalah baik baginya, dan tak ada yang memiliki hal itu selain orang mukmin. Bila ia mendapat kebahagiaan, ia pasti bersyukur, dan itu yang terbaik baginya. Jika ia tertimpa musibah, ia pasti bersabar, dan itu yang terbaik baginya." Hadis riwayat Muslim. Saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah, oleh sebab itu, jika tiga tanda tersebut ada pada diri kita, maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, demikian kajian Islam yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.